Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman dari kelas 10 Multimedia SMK Negeri 1 Kawanganten. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar dari desain grafis. Baik, mari silahkan disimak video ini sampai dengan selesai. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu tentang dasar desain grafis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan desain grafis itu? Kemudian ada elemen-elemen yang termuat dalam desain grafis, kemudian ada prinsip dalam membuat desain grafis, kemudian ada tips belajar desain grafis bagi pemula ya. Apa itu desain grafis? Nah, jadi ada beberapa pengertian desain grafis menurut beberapa ahli ya. Yang pertama menurut Jessica Helvan bahwa menyatakan bahwa desain grafis merupakan kombinasi kompleks antara kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga menjadi sesuatu yang khusus, mengejutkan, atau sesuatu yang mudah diingat. Kemudian pengertian desain grafis yang berikutnya yaitu menurut Suyanto bahwa desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Nah, tetapi kalau secara mudahnya, secara singkatnya bahwa desain grafis itu merupakan media dalam menerjemahkan informasi, ide, atau gagasan secara visual dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi nanti hasil dari karya desain grafis itu merupakan karya berbentuk visual. Tetapi bagaimana karya dalam bentuk visual itu atau dalam bentuk gambar itu dapat menyampaikan informasi atau ide atau gagasan. Nah, apa pentingnya belajar desain grafis? Perlu kita ketahui bahwa di era industri 4.0 saat ini, kemampuan desain grafis itu sangat diperlukan di berbagai bidang. Nah, salah satunya di dunia pendidikan. Contohnya adalah pembuatan cover buku, membuat desain cover jurnal, membuat desain pamflet, spanduk kegiatan, desain sertifikat, dan lain-lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi cakupan untuk desain grafis. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Di antaranya ada cover buku tadi, cover jurnal, membuat logo, membuat brosur, kartu nama, pamflet, poster, spanduk, advertising atau periklanan, kemudian ada packaging atau kemasan, kemudian ada branding, desain sablon, dan pernikahan, dan masih banyak lagi ya. Kemudian fungsi dan tujuan desain grafis ada dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama dari fungsi dan tujuan untuk aspek estetika dan artistik itu adalah untuk menunjukkan keindahan dan menambah sense of art atau ada sentuhan seni. Kemudian dari aspek fungsional itu agar lebih ekonomis, lebih komersial, dan juga lebih informatif. Kemudian dari segi teknis itu untuk package design ya, agar kemasannya lebih menarik. Kemudian dari segi komunikasi itu adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan atau simbol tertentu. Nah, kemudian elemen-elemen pada desain grafis. Jadi beberapa elemen yang termuat dalam desain grafis dan itu tidak bisa terpisahkan ya. Jadi yang pertama ada ukuran, ada gambar, ada garis dan bidang, ada tipografi, dan ada warna. Nah, ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang kita mau tonjolkan. Karena dengan menggunakan unsur ini, seorang desainer grafis akan dapat menciptakan kontras dan penekanan atau emphasis pada objek desain sehingga orang akan tahu skala prioritas objek yang akan dilihat terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya, ukuran judul itu akan pasti lebih besar dari ukuran isinya ya. Judul buku pasti akan lebih besar, tulisannya judul buku akan lebih besar dibandingkan dengan isinya. Dan ukuran media adalah yang paling utama dalam mendesain, penting untuk menentukan komposisi dan tata letak dalam suatu desain. Jadi ukuran itu tidak hanya ukuran bentuk medianya, tapi ukuran proposisi ukuran di dalam desainnya pun itu kita perlu perhatikan. Nah, untuk orientasi ukuran media itu bisa berbentuk potret atau berbentuk landscape ya. Kemudian gambar.
Nah, kita pasti sering mendengar istilah copyright ya. Jadi copyright itu tidak selalu yang ada di internet dapat dipakai secara gratis. Terkadang berkaitan dengan tujuan apakah komersial atau tidak. Jika gambar di internet, jika kita mengambil gambar dari internet ya, sebaiknya itu diedit sehingga tidak menyerupai aslinya. Jadi nanti ketika kita membuat desain, kita mengambil gambar dari internet, itu sebaiknya kita edit dulu atau kita rekayasa dulu sehingga tidak menyerupai aslinya ya. Sehingga ketika kita pakai dalam desain kita itu kita tidak termasuk dalam plagiat. Kemudian dalam gambar kita juga harus memperhatikan resolusi dan kualitasnya, memperhatikan suhu dan juga warna gambarnya, kemudian angle dan juga sudut gambar. Jadi nanti untuk gambar itu kita harus memperhatikan ketika pengambilan gambar dan sebagainya harus menggunakan angle dan sudut gambar, dan ini harus saling melengkapi. Kemudian dalam dunia desain grafis, gambar itu dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu gambar vektor dan juga gambar raster. Nah, ini salah satu situs penyedia gambar yang sering dikunjungi ya, khususnya untuk para desain grafis, itu ada di freepik.com ya. Di situ banyak sekali gambar-gambar yang baik berupa vektor maupun berupa gambar raster yang boleh digunakan. Itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi kalau gratis itu boleh kita gunakan untuk kepentingan kita. Kemudian ada elemen garis dan bidang. Garis. Nah, jadi secara umum garis terdiri dari unsur titik yang juga memiliki peran tersendiri. Unsur titik juga bisa ikut mendukung keindahan. Jadi garis itu terbentuk kan dari titik-titik yang saling terhubung. Nah, bentuk garis itu dapat bersifat lurus atau lengkung, namun keduanya mempunyai bentuk dan karakter yang berbeda. Jadi misalkan garis lurus itu memiliki karakter yang kuat atau tegas. Kemudian kalau garis lengkung itu memiliki karakter yang lebih soft atau lebih lembut. Nah, antara garis lurus dan garis lurus lainnya juga bisa terdapat perbedaan. Misalnya berbeda dalam tekanan, ketebalan, dan juga letak di masing-masing di mana masing-masing nanti memiliki karakter sendiri-sendiri. Kemudian bidang. Nah, bidang itu tersusun dari garis yang saling terhubung. Beberapa garis yang saling terhubung akhirnya membentuk suatu bidang. Nah, bidang atau biasanya juga disebut dengan shape itu merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang itu dapat berupa bentuk-bentuk yang geometris ya, seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya, dan juga bentuk-bentuk yang non geometris atau tidak beraturan. Bidang geometris itu memiliki kesan yang formal, sedangkan bidang non geometris memiliki kesan yang lebih dinamis atau tidak formal. Kemudian ada elemen dalam desain grafis yaitu yang tidak kalah penting adalah elemen warna. Warna memiliki pengaruh besar dalam komunikasi grafis agar mampu menimbulkan daya tarik. Kolaborasi warna memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Nah, ini contoh beberapa sifat atau karakter warna ya. Kalau misalkan warna biru tua itu melambangkan perasaan yang mendalam. Warna biru hijau itu melambangkan elastisitas keinginan. Warna merah oranye melambangkan keinginan yang kuat, dan warna kuning terang itu melambangkan spontanitas eksentrik ya. Dan nanti ketika kita membuat karya desain grafis itu warna itu sangat mempengaruhi hasil dari karya yang ingin kita hasilkan. Nah, untuk warna ini nanti akan kita ada pembahasan bab tersendiri untuk mempelajari tentang warna dalam desain grafis. Kemudian tipografi. Tipografi itu merupakan seni grafis dalam memilih, menyusun, dan mengatur tata letak dan jenis huruf dengan tujuan sebagai pendukung pesan atau karakter desain. Jadi secara singkatnya, tipografi itu adalah seni dalam menggunakan kata-kata ya dalam desain ya. Penggunaan huruf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakter. Antara lain, karakter tegas itu dapat terwakili oleh jenis huruf yang tegak dan tebal. Kemudian karakter dinamis itu dapat terwakili oleh jenis huruf yang miring atau jenis huruf yang terkesan bebas dan spontan. Karakter lembut dapat terwakili oleh jenis huruf yang melengkung-lengkung. Dan karakter ringan dapat terwakili oleh jenis-jenis huruf yang tipis dan juga simple. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip dalam desain grafis ya. Jadi ada beberapa prinsip dalam pembuatan desain grafis, karya desain grafis itu yang ini saling keterkaitan ya, jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi yang pertama ada prinsip
keseimbangan komposisi, kemudian ada penekanan, kemudian ada irama atau pola atau pattern ya. Kemudian ada prinsip kesatuan. Keseimbangan komposisi artinya desain dan objek-objek yang ditampilkan harus harmonis dan seimbang. Komposisi itu adalah usaha untuk mendapatkan keseimbangan bentuk dalam mengorganisasikan unsur-unsur terpenting dalam menciptakan karya seni atau media komunikasi grafis yang harmonis, komunikatif, dan juga persuasif. Nah, ini dalam keseimbangan itu ada istilah simetris, asimetris, radial ya. Contohnya kalau simetris ya berarti kanan kiri sama, kalau asimetris kanan kiri tidak sama, tapi kalau radial ya semuanya hanya satu seperti itu. Kemudian ada prinsip penekanan. Penekanan dapat memberikan arti bahwa tidak semua unsur grafis adalah sama pentingnya dan perhatian pembaca harus terfokuskan. Maka dari itu penekanan ini penting dalam nanti penyampaian informasinya itu tersampaikan atau tidak. Misalkan kita membuat suatu desain, informasi utamanya itu di mana, ya itu kita harus menekan, itu yang harus kita tekankan. Nah, dalam penekanan itu juga ada beberapa unsur ya, jadi yang beberapa faktor nanti yang mempengaruhi penekanannya itu bisa dari warnanya, kemudian dari tipografinya, kemudian bisa dari bentuk atau ukuran yang ditonjolkan. Kemudian prinsip kesatuan. Kesatuan mengandung pengertian semua bagian dan unsur grafis bersatu padu dan serasi sehingga pembaca memahaminya sebagai suatu kesatuan. Desain yang efektif menerapkan prinsip variasi dalam kontinuitas. Nah, jadi contohnya adalah kesatuan warna yang serasi dan juga kesatuan komposisi yang tidak acak-acakan. Coba kalian perhatikan antara dua gambar berikutnya, dua gambar yang samping kiri dan kanan. Itu kalau dilihat dengan komposisi warna yang sebelah kanan seperti itu dan juga dengan komposisi yang lebih simpel seperti samping, kira-kira mana hasil desain yang lebih bagus gitu ya. Apakah kalau warna seperti itu serasi atau tidak ya? Jadi dapat terlihat bedanya seperti apa ya. Nah, ada beberapa software dalam desain grafis yang nanti bisa kita pelajari. Jadi untuk kita bisa menguasai kemampuan dalam desain grafis, kita perlu menguasai salah satu dari berbagai macam software dalam desain grafis. Nah, ada banyak sekali sebenarnya ada software desain grafis, tapi yang umum dipakai adalah ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW. Nah, nanti untuk kita di kelas 1 kita akan mempelajari yang pertama nanti CorelDRAW dan juga ada Photoshop. Jadi CorelDRAW dan Adobe Illustrator itu nanti untuk gambar vektor ya. Jadi untuk membuat gambar vektor itu nanti menggunakan CorelDRAW atau Adobe Illustrator, sedangkan untuk pengolahan gambar bitmap itu nanti menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini ada beberapa tips belajar desain grafis khususnya untuk pemula ya. Jadi kalian yang ingin belajar desain grafis dengan serius ya, jadi harus banyak-banyak, yang pertama banyak-banyak mengeksplorasi. Nah, eksplorasi ini bisa dilakukan dengan cara membaca artikel ya, atau menonton vlog-vlog atau video di YouTube yang bertemakan dengan desain grafis. Nah, semakin kita sering mengeksplor pengetahuan dalam bidang desain, maka semakin mudah untuk kita menerapkan pengetahuan tersebut ke style desain kita. Jadi otomatis nanti style dan juga skill kita dalam mendesain itu akan lebih bagus ya. Jadi kan sekarang sudah banyak sekali di YouTube tutorial-tutorial membuat produk desain grafis ya, misalkan membuat poster, membuat kartu nama, membuat undangan dan sebagainya, itu di YouTube sudah tersedia banyak sekali video-video tutorialnya. Kemudian yang kedua tutorial ya, banyak-banyak menonton tutorial seperti yang saya sampaikan barusan, banyak-banyak menonton video tutorial dan juga mempraktekannya. Jadi tidak hanya menonton saja tetapi harus dipraktekkan. Kemudian yang terakhir itu plagiat. Nah, jadi banyak-banyakin plagiat desain orang lah. Kok emangnya plagiat itu boleh ya? Jadi plagiat itu dilarang dan harus dihindari. Tetapi kalau hanya untuk sekedar belajar personal use untuk keperluan diri kita sendiri, ya tidak apa-apa. Jadi untuk proses belajar yang paling gampang kita meniru dulu. Jadi kita lihat desain orang lain seperti apa, kita coba bikin menyerupai atau sama dengan desain yang orang lain
buat. Tetapi nanti untuk kebutuhan komersil kalau memang sudah mahir, sudah pintar, ya kita sebisa mungkin membuat desain dengan asli buatan kita, jadi tidak plagiat. Oke, demikian tadi ya video penjelasan tentang dasar desain grafis untuk pertemuan pertama. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti hubungi saya by phone ya. Jika ingin ada yang diketahui yang lainnya boleh dihubungi saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.